you take me home? Get me with your vibe. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home? Get me with your vibe. We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Lot 9 Wita, hari Senin 27 Desember 2021. Saya udah di dermaga Banjaraya, Kota Banjarmasin bersama Mas Koko. Mas, thank you ya. Nah, itu kapalnya tuh. Tapi ini belum tahu nih loketnya di mana. Kita coba tanya-tanya orang sekitar aja. Bis airnya ke gimana? Ini langsung ke situ. Langsung ke kapalnya. Beli tiketnya di kapal, Pak? Oh iya, kasih Pak ya. Jadi beli tiketnya langsung di kapal. Di sini bau karet karena lokasinya dekat pabrik karet. Gudang ya? Di situ tuh gudang itu. Kita langsung ke kapalnya aja, kita tanya-tanya. Iya. Nah, tadi kita tanya-tanya info, katanya kapalnya ini berangkatnya jam 12 siang, lalu tiketnya baru bisa dibeli itu sekitar jam 10 pagi. Berarti nanti kita balik lagi ke penginapan, terus kesini lagi sekitar jam 10. Nah, ini dia kapalnya, dia berangkat seminggu sekali dari sini ke Muara Teweh lewat Buntok. Jadi sampai di Muara Teweh itu sekitar hari Rabu. Dari Muara Teweh hari Kamis balik lagi ke Banjaraya, Banjarmasin. Nah, ini dia kapalnya, lantai 2 double deck SDD. Nah, seperti ini suasana di dermaga Banjaraya. Nah, kalau di sana itu pelabuhan Trisakti ya, Bang ya? Iya, di sana pelabuhan. Trisakti itu berarti yang ke ini ya, Pulau Jawa gitu-gitu ya? Kapal Pancarmas 2 atau masyarakat menyebutnya bis air atau bis sungai. Ini merupakan transportasi andalan bagi masyarakat sekitar, terlebih pada medio 90-an. Dahulu, sebelum infrastruktur jalan darat maju dan berkembang seperti sekarang ini, bus air lah yang menjadi primadona satu-satunya bagi masyarakat sekitar untuk bepergian. Nah, kapal berbahan dasar kayu ulin atau sering disebut kayu besi, kayu yang terkenal dengan kekokohannya ini seminggu hanya melayani satu kali keberangkatan saja, baik dari Banjarmasin maupun dari Muara Teweh. Berangkat dari Banjarmasin setiap hari Senin pukul 12 siang dan berangkat dari Muara Teweh setiap hari Kamis pukul 9 pagi. Dan ini adalah satu-satunya bis air yang tersisa di Sungai Barito dari sekian banyak bis air yang sudah purna tugas. Ya, semoga saja transportasi yang satu ini bisa tetap terjaga agar cucu cicit kita kelak dapat merasakannya juga. Oh iya, BTW, karena perjalanan kita menuju Muara Teweh nanti akan melawan arus Sungai Barito, maka perjalanan ini akan lebih lama, yakni 2 hari 2 malam. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Muara Teweh ke Banjarmasin hanya memerlukan waktu sehari semalam saja. Nah, jadi di sini tuh selain kapal kayak gini, Pancarmas, ada juga kapal-kapal kecil yang menghubungkan pulau mana, Bang? Seberang lah. Daerah seberang ya. Jadi kalau muter itu jauh ya. Ya, muternya lewat jembatan baru. Oh, lewat jembatan Barito. Sini nyebutnya tol ya, jembatan tuh. Jembatan. Oh, jembatan. Kalau di sana Pontianak nyebutnya kalau jembatan itu tol. Oh iya. Tol Kapuas. Yuk. Oh, iya, Pak. Turun ke Kawah. Yuk. Muara Teweh, Pak. Sama. Barang berarti. Mantap. Pak, sama dulu, Pak ya. Nah, ini kapalnya ke mana, Bang? Tamban biasanya. Apa? Namanya Tamban. Tamban. Dan aduh.
Dan tadi tuh udah banyak penumpang yang masuk. Mungkin yang mereka itu yang rumahnya jauh-jauh kali, biar takut gak ketinggalan, atau mungkin biar nggak kehabisan tempat duduk. Kita cari sarapan dulu baru Mas Koko. Di sarapan baru kesini lagi. Cus. Oke, tadi saya udah masuk ke dalam kapal. Emang masih sepi sih kapalnya, belum terlalu rame. Dan setelah saya tanya-tanya sama orang sekitar, ternyata semua kasur yang ada di kapal tersebut, baik yang di lantai atas maupun yang di lantai bawah, itu semuanya sudah habis dipesan. Wow, jadi mereka ini yang pesan kasur kebanyakan yang rombongan perginya, yang berkeluarga, dan mereka udah pesan dari beberapa minggu sebelum berangkat. Ya, jadi mau nggak mau, selama 2 hari ke depan saya duduknya lesehan. Bang, makasih Bang ya. Ayo Bang, ikut Bang. Nggak berani kapal. Aneh, kapalnya mau berangkat, kayak sih mau ditarikin tiketnya deh. Kita naik aja yuk. Yaudah Bang, makasih Bang ya. Siap. Terima kasih banyak. Wow. Dodol apa itu Pak? Dodol. Kandangan. Kandangan. Oh alah. Asli kandangan. Asli kandangan. Iya. Nah, intinya dodol wajib. Wajib. Oh alah. Nah, harus kawannya, nah, kawannya harus 3 dah. Itu apa? Dodol, ini pisang, impi pisang. Pisang. Dodol, impi pisang nah. Dodol wajib itu harus pakawannya, harus pakawan 3 nih. Mana tuh? Nah teman-teman, ini tarifnya 110.000 lesehan. Nih sama Bang Rifan. Bang, say hello Bang. Salam kenal Bang ya. Makasih banyak loh udah dikasih tempat ini. Saya bingung tadi Bang. Sama siapa ya sendiri. Untung ada Bang Rifan ini. Dari Bang Rifan inilah saya belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya saja. Bang Rifan yang memiliki perawakan besar dan agak seram, tapi hatinya baik sekali. Dari tutur katanya pun Bang Rifan ini memiliki hati yang sangat tulus serta mudah bergaul kepada siapapun. Terima kasih banyak Bang Rifan telah menjadi penyelamat saya kala itu. Sehat selalu dan bahagia selalu. Kalau pakai ranjang 130. Di bawah ranjangnya tingkat itu ya Pak? Bawah, iya ada yang tingkat. Ketika kapal hendak berangkat, angin pun bertiup dengan kencangnya, dan tak lama kemudian disusul oleh hujan yang sangat deras. Terpaksa deh, kapal kami harus menunggu hingga hujan ini agak reda. Oh iya, menurut penuturan salah satu awak kapal, beberapa waktu lalu pernah kejadian di mana kapal ini dihantam oleh kapal tongkang batubara yang sedang parkir di seberang. Karena hujan yang sangat deras disertai angin yang kencang, membuat pengait kapal tongkang tersebut terlepas dan meluncur menghantam sisi belakang kapal Pancar Mas. Untungnya tidak ada terjadi kerusakan hebat atas insiden tersebut. Bayangkan, kapal tongkang yang terbuat dari bahan baja melawan kapal Pancar Mas yang terbuat dari kayu. Hujan pun tak kunjung mereda. Sungai Barito yang awalnya terlihat tenang, kini terlihat sangat mengerikan. Jarak pandang yang terbatas, serta gelombang air, bak ombak yang bercamuk di tengah lautan. Oh Tuhan, semoga cuaca seperti ini tidak menerjang di tengah perjalanan kami menuju Morah Teweh. Semoga cuaca tetap bersahabat hingga sampai di tujuan.
tali tambat pun mulai dilepaskan. Saatnya kami berangkat. Dan kapal ini akan kembali berlabuh di dermaga Banjaraya pada hari Jumat mendatang, tepatnya ba'da sholat Jumat. Untuk efektivitas waktu serta mengurangi resiko rusaknya dermaga milik warga yang tinggal di bantaran Sungai Barito, maka kapal Pancar Mas 2 ini selalu menyediakan satu buah longboat atau perahu panjang yang dikaitkan di bagian belakang kapal guna mengantar dan menjemput penumpang yang hendak naik maupun yang hendak turun. Untuk ongkosnya gratis ya, alias nggak usah bayar lagi. Jadi sudah termasuk servis dari KM Pancar Mas 2 ini. Kapal yang mau keluar ini laporan di sini tuh deh, UPT Pelabuhan dan Penyeberangan Ujung Panti. Baru habis itu boleh keluar lagi. Kayak di terminal-terminal gitu kan, mungkin kayak nyariin surat-surat gitu ya, surat-surat jalan. Nah, ini kalau kata Bang Rifan, orang di sini tuh menyebutnya ilung. Ingat ilung, bukan cilung. Kalau cilung bisa dimakan. Jadi ilung itu adalah ejeng gondok. Nah, kita lihat nih di panjang Sungai Barito ini banyak banget ejeng gondok yang berhanyutan dari arah hulu. Ini pertanda bahwa air Sungai Barito sedang pasang dan danau-danau yang berada di hulu sedang meluap. Jadi turun tuh ejeng gondoknya ke bagian muara, ke hilir. Memang sih keberadaan ejeng gondok ini sangat mengurangi keestetikan dari Sungai Barito dan mungkin mengganggu aktivitas pelayaran di sekitaran Sungai Barito. Tapi mungkin di sisi lain juga ejeng gondok ini pasti ada manfaatnya, karena nggak mungkin Tuhan menciptakan satu makhluk tanpa ada manfaatnya. Dan sedikit informasi bahwa ejeng gondok ini bukan tanaman asli Indonesia loh. Dia ini tanaman asli asal Amerika Selatan, kalau nggak salah Brasil, yang didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias awalnya di Kebun Raya Bogor. Karena pertumbuhan ejeng gondok ini yang sangat cepat, jadi lama-lamaan menyebar deh dan menjadi gulma atau menjadi hama bagi sebagian orang. Nah, di depan kita ini nampak sebuah jembatan yang berdiri dengan megahnya. Kira-kira ada yang tahu ini jembatan apa? Yups, betul sekali. Ini adalah Jembatan Barito. Jembatan yang dibangun pada tahun 1993 dan diresmikan pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto. Ini menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kalau kalian naik bis dari Banjarmasin mau ke Palangkaraya, pasti lewat Jembatan Barito ini. Nah, jika pada episode sebelumnya kita melihat keindahan Jembatan Barito dari sisi jalur darat, sekarang kita bisa melihat indahnya Jembatan Barito dari sisi jalur air. Wah, ternyata lebih megah cuy, asli.
Sebetulnya jembatan Barito ini tuh panjang banget loh, bahkan pernah masuk dalam rekor muri sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Namun karena di tengah sungai terdapat pulau kecil yang bernama Pulau Bakut, jadi jembatannya terlihat agak pendek deh. Pulau Bakut sendiri adalah taman wisata alam yang dihuni oleh flora dan fauna. Kalian juga bisa tuh berkunjung ke sana. Barangkali mau refreshing atau mau bertemu dengan satwa endemik Pulau Kalimantan. Siapa lagi kalau bukan monyet berhidung panjang atau bekantan. Cara ke Pulau Bakut gampang kok. Kalian bisa naik perahu klotok atau perahu kayu. Saya sarankan sih naik perahunya dari sisi barat jembatan Barito karena lebih dekat jaraknya. Karena lebih dekat jadi lebih murah deh tarifnya. Ya paling-paling kisaran Rp15.000 sudah termasuk antar jemput pulang pergi atau pergi pulang. Nah, seperti inilah teman-teman suasana di dalam kapal Pancarmas 2. Jadi di situ tuh ada tangga buat turun ke bawah ke WC, ke kantin, terus ke musola. Nah, ini di belakang. Wah, mantap. Kapal Pancarmas 2 dapat menampung hingga kurang lebih 200 orang penumpang. Kapal ini dilengkapi berbagai macam fasilitas, diantaranya seperti kantin, stop kontak yang dapat kalian gunakan untuk charger HP, charger laptop, charger powerbank, maupun charger apapun itu karena daya kelistrikan di kapal ini cukup besar, sehingga bisa mencas apapun yang bisa kalian cas. Hehe. Lalu ada kamar mandi, musola, TV, dan fasilitas lainnya. Terdapat 12 awak kapal yang bertugas di KM Pancarmas ini. 3 orang bertugas sebagai nahkoda dan sisanya bertugas melayani penumpang. Di kapal ini, semua penumpang berbaur menjadi satu, tak peduli mereka berasal dari golongan apa. Bagi kalian yang hobi jalan-jalan dan berinteraksi kepada warga sekitar, wah ini menyenangkan banget sih. Karena di sini kita bisa saling tukar cerita dengan penumpang lainnya dan tentunya banyak informasi yang bisa kita gali dari penumpang lain. Wah keren sih, harus coba pokoknya. Nah, teman-teman, ini saya lagi di dalam WC dari kapal Pancarmas. Jadi bawahnya itu dia langsung apa ya, sungai ya. Jadi kalau boker kayaknya langsung nyemplung, plung plung plung, plung 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 plung, kayak di jamban. Asli, unik ini. Ini kalau barang kalian jatuh tuh langsung ke bawah. Ngeri juga tapi ya. Takutnya dompet jatuh gitu kan, HP, jangan sampai deh. Nah, jadi di sini ada semacam selang gitu buat cebok, buat nyiram ini kaki. Kalian tahu nggak letak WC-nya ini di mana? Itu letak WC-nya di sini nih.